Selamat datang kembali di Smiling West Java Podcast bersama saya Dedi Taufik, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Kali ini kita kembali kedatangan tamu spesial yaitu Bapak Sahrul Gunawan selaku Wakil Bupati Kabupaten Bandung. Assalamualaikum. Biasanya dipanggil apa nih? Sahrul aja. Sahrul, Kang Sahrul aja ya, kita panggil Kang Sahrul. Ya tentunya kali ini kita akan membahas seputar pariwisata khususnya di Jawa Barat, wabil khusus di Kabupaten Bandung. Siap. Ya, dengan tema kebangkitan pariwisata di Jawa Barat. Di sini bisa kita lihat beberapa berita yang ada, yaitu destinasi wisata kembali ramai di akhir pekan, Pak Kang Sahrul. Ya, terutama masyarakat sepertinya sudah semakin ingin rindu berwisata atau sekarang boleh dikatakan revenge tourism. Ya, jadi betul-betul ya balas dendam untuk berwisata. Nah, nanti kita akan bincang-bincang lebih lama lagi dengan Kang Sahrul Gunawan. Sebelum kita mulai, Kang Sahrul kita kasih pantun dulu. Oke. Nah, saya akan pantun, nanti tolong diikuti dengan kata-kata kasep. Ya, gitu. Kewayang windu melihat bintang. Kasep. Selain senang hati pun tenang. Kasep. Kang Sahrul akan kita tantang. Kasep. Untuk buat kabupaten lebih dikenang. Wah, mantap. Waduh, itu wilayah saya itu. Waduh, keren kan? Rindu. Kita nggak salah mengundang salah satu pemegang kepentingan di wilayah Kabupaten Bandung, yaitu Wakil Bupati Kabupaten Bandung, yaitu Kang Sahrul. Kita ingin bincang-bincang nih, Pak Wakil Bupati atau Kang Sahrul ya. Jawa Barat ini sudah tadi saya katakan revenge tourism ya, jadi memang pariwisata balas dendam. Nah, bagaimana sebuah strategi-strategi nanti ke depan ya, terutama saya gambarkan dulu bahwa sesuai dengan Inmendagri 39 ada 11 ya leveling di Jawa Barat ini masuk level 2 ya, tapi Kabupaten Bandung masih posisi di level 3. Karena ya, aglomerasi ya? Ya, karena masuknya aglomerasi wilayah perkotaan. Nah, kita melihat dari Inmendagri ini terus setiap minggu ada evaluasi ya dari pemerintah pusat, terutama saya mau rayu-rayu Pak Kadis, ya, Parbud Provinsi untuk ya, segera ke level 2. Nah, kita usahakan ya. Sudah siap ya Pak Sahrul ya, Kang Siap, Sahrul insya gitu Allah. untuk bisa naik peringkat ke level 2. Karena kalau level 3 ini selain ada sebuah relaksasi, kira-kira apa saja yang sudah dilakukan oleh Kabupaten Bandung, oleh Kang Sahrul untuk merelaksasi seperti hotel, restoran ya. Nah, itu yang dilakukan mungkin oleh Kabupaten Bandung, bagaimana sebuah strategi atau relaksasi untuk kebijakan-kebijakan di tempat hotel dan restoran. Yang pastinya pasti kapasitas ya, kapasitas dibatasi gitu ya. Kira-kira apa saja yang dilakukan di Kabupaten Bandung sendiri? Sejauh ini memang kita mempersiapkan kemarin hari Minggu ya baru kita ya trial lah dengan adanya 2 tempat wisata yang diperbolehkan. Ya. Namun dengan aturannya yang 12 tahun ke bawah itu Ya. tidak diperkenankan. Betul. Sehingga banyak yang ya komplain lah masyarakat. Jadi dia tidak ngasuh budak. Nah. Jadi parulang lagi gitu Ulang ya. lagi ya. Sehingga tidak terlalu banyak di dalam. Ya. Sebetulnya kalau bicara Kabupaten Bandung itu, Pak Kadis, kita kan mengandalkan alam Ya. dan banyak orang yang ingin fresh air, udara yang segar. Betul. Kalau saya lihat memang lebih aman dibanding di perkotaan yang crowdnya berbeda dengan di alam. Itu. Saya pun dengan teman-teman dari Disparbud di kabupaten mempersiapkan ada beberapa spot yang kita siapkan, misalnya ada culinary fest, lalu kemudian ada tempat-tempat wisata yang berbasis olahraga. Betul. Di sekitar Sabilulungan. Ada beberapa sponsor juga yang ikut dengan kami untuk kita sama-sama yuk bikin
spot-spot wisata sehingga bisa menggeliatkan lagi Betul. wisata di Kabupaten Bandung. Yang pertama kita ingin mencoba di Soreang, untuk nantinya kita coba di tempat-tempat yang lainnya. Jadi lebih di ATM kan ya. Jadi amati gitu ya, tiru dan modifikasi lah gitu ya. Betul, karena memang kita juga harus bisa memberikan harapan ya kepada masyarakat bahwa kita sudah ke kondisi yang lebih baik ya saat ini, sehingga ya kita harus buat event-event seperti itu gitu. Jadi menurut saya tadi ada kabar baik ya. Kabar baik itu ada 2 tempat yang dijadikan percontohan. Betul. Yang menggunakan sebuah aplikasi yang memang nanti connect ya. Betul. Jadi connect seluruh Indonesia, yaitu aplikasinya adalah Peduli Lindungi. Jadi ada 2 tempat, yaitu Kawah Putih dan Glamping ya, yang memang bertahap tadi gitu ya. Dan kalau mungkin di sektor pariwisata kan turunannya ada hotel, ada restoran. Tadi kata Kang Sahrul sudah dilakukan relaksasi ya. Tadi ada dine-in juga untuk restoran. Betul, ya. Yang tadinya cuma 20 menit sekarang sudah 60 menit. 60 menit itu kan salah satu relaksasi ya. Ada kebijakan dari Kabupaten Bandung. Kemudian juga hotel. Tapi juga ya sama. Memang masih juga ini sih. Kemarin teman-teman PHRI juga ingin audiensi, dan ya kita tidak bisa juga yang semuanya kita akomodir ya. Semua pasti nggak happy dengan kondisi seperti ini. Namun kita juga meyakinkan mereka bahwa mudah-mudahan dengan kondisi seperti ini dan kita berikan kelonggaran-kelonggaran, mudah-mudahan bisa lebih menggeliatkan lagi gitu Pak Kadis. Jadi memang tadi tertarik sekali ya kaitan dengan berbasis alam ya. Karena mungkin Bandung sendiri boleh dikatakan Kabupaten Bandung Gunung Rimba saja gitu ya. Nah, memang yang menurut saya kaitan dengan tadi yang ikonnya kepada alam ya. Memang berdasarkan data ada kurang lebih 60%. Ya, 60% itu keberminatan itu terhadap alam. Jadi 30% yang berbasisan kepada religi. Ya, 5% kepada buatan. Tapi tadi ya dalam suasana pandemi COVID-19 ini yang minat ini ke alam ya gitu ya. Kira-kira seperti itu. Dan tentu vaksinasi yang diberikan kepada masyarakat ya kita ingin optimalkan. Rasanya sampai dengan Desember nanti dengan target 80% ya jujur saja rasanya masih cukup sulit ya. Karena penerimaan vaksin juga saya kira masih belum proporsional untuk jumlah penduduk Kabupaten kalau Bandung lihat yang dari cukup besar. Jumlah penduduk Kabupaten Bandung kan kurang lebih sekitar 3,5 juta jiwa ya. 3,6. Sasaran vaksin yang harus diberikan 2,7. Sementara sekarang baru sekitar 400 ribuan lah, 300 ribu yang sudah. Berarti kan perlu kita gerakan ini perlu dilakukan terus-menerus ya, terutama di sektor pariwisata ya. Karena saya pikir vaksin ini sebuah jaminan tapi juga memberikan sebuah herd immunity gitu ya kepada seseorang supaya kita punya keyakinan gitu ya. Jadi para pelaku industri pariwisata di Kabupaten Bandung sudah lumayan mungkin di antara tadi sudah masuk di 400 ribu ya. Nah kalau kita lihat juga gitu ya, kemarin beberapa hari yang lalu juga Kabupaten Bandung juga sudah meraih 50 besar desa wisata, yaitu Desa Alam Endah ya. Itu juga perjuangan dari kabupaten untuk memberikan sebuah layanan, sebuah ruang desa wisata yang diangkat di sana. Dan dengan adanya 2 tempat wisata yang ada di sekitar Ranca Bali ini, di mana letak Alam Endah, ini memberikan angin segar. Karena efek multipliernya itu kan kepada para pedagang-pedagang yang mengandalkan wisatawan yang datang. Ya mudah-mudahan nanti kedepannya lagi bisa lebih kondusif dan lebih banyak lagi tempat wisata yang dibuka. Kalau memang kelihatannya kalau kita trigger di dalam pertumbuhan ekonomi khususnya Kabupaten Bandung ya, kita arahkan misalkan menjadi lokomotifnya pariwisata. Saya pikir semua tempat harus menjadi destinasi yang tadi kata Kang Arul ya. Bagaimana kita tadi beberapa desa yang diangkat, salah satunya yang masuk 50 besar di desa wisata gitu ya, di anugerah desa wisata, salah satunya Alam Endah. Saya tuh pengen nantinya ada regulasi untuk membatasi izin hotel bintang kelas melati gitu ya, yang jadi akhirnya rumah-rumah penduduk untuk homestay para wisatawan itu karena tadi kaitannya dengan desa wisata sehingga bisa jadi lebih besar, bisa ditampung oleh masyarakat. Betul ya. Memang kalau kita lihat tadi terutama untuk desa wisata yang memang kita ingin membangkitkan
sebuah ekonomi di sektor pariwisata. Menarik juga menurut saya kaitan dengan homestay ya. Ya. Jadi memang sekarang itu kan ukurannya, setahu saya di dalam WTO World Tourism Organization itu adalah ukurannya toilet. Nah kira-kira kita harus berkelas mungkin ya, Kang Sarul, terutama tadi kalau kita mau bangun sebuah gagasan besar yang pendekatannya bukan Untuk dihilangkan service ya. hotel, tapi kita pendekatannya adalah homestay ya di tempat-tempat desa wisata. Nah itu ukuran pasti kan toilet yang dilihat. Memang harus punya naik kelas. Ya standarnya mungkin toiletnya juga berbeda. Karena Ya, memang ada edukasi juga ya edukasi di situ. Saya pikir bagus ya untuk dikembangkan, terutama di pariwisata memang menetes sampai yang paling bawah. Gitu ya. Jadi multiplier efeknya dirasakan. Misalkan sekarang kawasan Alam Endah tadi ya, itu kan ada tour guide-nya mungkin ya, Kang Sarul, yang bisa diangkat. Kemudian juga tadi penduduk-penduduk di sekitarnya bisa diberdayakan homestay. Itu dalam rangka juga membangkitkan gairah ekonomi ya, terutama di sektor pariwisata. Nah selain itu juga kira-kira banyak ya, karena di Kabupaten Bandung itu kan ada 270 desa, ada 10 kelurahan, kemudian juga ada beberapa juga desa yang bisa diangkat menjadi desa wisata ya. Nah ini kira-kira apa yang strategi dari Kang Sahrul ya untuk membangkitkan pariwisata di masa pandemi ini. Selain tadi juga disinggung otomatis berkaitan dengan CHSE ya, gitu ya. Karena data kami di Jawa Barat ada 798. Mungkin bagian kecilnya ada di Kabupaten Bandung. Nah ini kira-kira apakah sekarang sudah ada standar ya kaitan dengan tadi CHSE-nya, yaitu clean-nya, kemudian juga kesehatannya, kemudian juga kaitan dengan sustainable-nya, environment-nya di tempat-tempat wisata kira-kira gimana gitu, khususnya di Kabupaten Bandung ini. Saya ingin mempersiapkan bahwa di desa-desa itu ada keterlibatan yang lebih jauh untuk pengelolaan desa wisata. Kemudian sedang dikonsepkan Pak Kadis, dimulai dari Soreang bahwa kita di Kabupaten Bandung memiliki tema religius di dalam berwisata. Kemudian juga dari desa-desa wisata yang ada, kita juga ingin konsep itu bisa masuk dari konsep Kabupaten Bandung yang religius tersebut. Kemudian mengenai fasilitas kebersihan dan lain sebagainya, dari beberapa pertemuan dengan pengelola dan juga teman-teman di desa wisata, itu juga kita tekankan. Dan beberapa katakanlah mungkin bisa dibilang ormas ya, seperti misalnya di Cukul atau di tempat-tempat wisata yang lainnya, supaya bisa lebih aware terhadap hal-hal kaitannya dengan kebersihan, dengan toilet yang harus standar yang lebih baik. Terus kemudian juga saya kira masih belum maksimal dari sisi penanganan turis yang ada. Seperti misalnya beberapa fasilitas yang ada itu tidak tertib, bagaimana para pendatang dan mendirikan tenda-tenda itu menghalangi tempat ATV ya. ATV misalnya. Ya saya kira itu dengan pengelolaan yang lebih baik dan tertib itu seharusnya bisa lebih baik. Dan ya saya juga ingin ya kesadaran dari semua pihak, termasuk pengelola yang memang ada kerjasama dengan lahan milik PTPN sebagai pengelolanya, karena memang Kabupaten Bandung itu memang kaya sekali ya, tapi lahan-lahannya itu bukan milik Pemda gitu. Jadi kadang-kadang koordinasinya itu cukup sulit. Dari milik perhutani ataupun PTPN itu sudah kerjasama dengan lingkungan masyarakat sekitar. Saya kira sinergitas itu harus terus dilakukan, tidak hanya dari tingkat yang besar skopnya, namun juga di dalam pengelolaan yang ya daily-nya yang harus kita pikirkan bahwa ini impact-nya adalah nanti kepada wisatawan gitu. Betul. Jadi jelas ya bagaimana kita mengedepankan yang namanya wisatawan itu customer ya, customer satisfaction ya. Nah, kemudian juga menarik sekali tadi beberapa hal tadi yang bagaimana desa itu diangkat yang punya nilai menurut saya. Betul. Ya, kita break dulu. Nanti kita saksikan segmen berikutnya. Jangan kemana-mana dulu. Pastikan
kuotanya tetap ada.